tidak bisa menyembunyikan rasa jijik dari wajahnya saat dia melihat sosok Ambar yang sebenarnya yang suka memanfaatkan orang lain. Beberapa tahun yang lalu, anak laki-laki kesayanganmu tidak mengakui kami berdua sebagai anaknya. Dengan kata lain, kami tidak wajib membantumu. Setelah berkata seperti itu, dia tak lagi membuang waktu dengan Ambar. Justru dia bergegas menghentikan sebuah taksi di depan jalan dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Lalu dia langsung menuju grup Samuel. Surya pantas mendapatkan apapun yang dia dapatkan. Ditambah lagi, saya tidak pernah melihat nenek saya saat Surya tidak mengakui saya dan Tiara sebagai anak dan sebagai bagian dari keluarga Romario. Tapi sekarang, tiba-tiba dia datang dan menganggap saya sebagai cucu laki-lakinya saat dia butuh uang. Lelucon konyol macam apa ini? Pandu hanya bisa memikirkannya. Akhirnya setelah tiba di grup Samuel, Pandu melupakan masalah Ambar dari benaknya. Pak Pandu, silahkan lewat sini. Seorang resepsionis melihat Pandu dan dengan penuh hormat mengantarkannya. Pandu mengangguk dengan sopan dan mengikuti petugas itu menuju ke lift. Sebelumnya Niko memberi perintah pada perusahaan untuk mengizinkan Pandu menggunakan jalan VIP. Jadi Pandu bisa langsung naik ke lantai atas dengan lift pribadi Niko. Bima sudah ada di depan pintu menyambutnya dengan penuh hormat saat Pandu keluar dari lift. Pak Pandu, Pak Niko sudah menunggu Anda di dalam kantor. Ada tatapan penuh rasa kagum di mata Bima saat dia menatap sosok tegas Pandu dalam balutan setelan berwarna hitam. Bima juga dianggap sebagai salah satu orang yang menyaksikan perubahan Pandu dari yang dulunya bukan siapa-siapa menjadi sosok Pandu yang hebat. Melihat itu, dia yakin kalau laki-laki muda di hadapannya ini mampu membangun karirnya yang luar biasa di Panduresia. Niko mengenakan setelan berwarna hitam dan duduk di salah satu kursi kulit mewahnya seperti seorang raja di kantor. Tapi seperti biasa, ada yang kurang dari raut wajahnya yang tampan, yang sepertinya diukir dengan hati-hati oleh tangan Tuhan. Saat Pandu masuk, entah kenapa dia seolah terpukau oleh aura kuat yang tanpa sengaja terpancar dari Niko. Kenapa? Kamu berdiri saja di pintu. Silakan masuk. Ujar Niko sambil menyunggingkan senyum simpul di bibirnya saat dia melihat Pandu berdiri di depan pintu penuh dengan rasa kagum. Mungkin dia teringat dengan Tiara saat dia melihat Pandu. Jadi sikap Niko pada Pandu cukup lembut. Tentu saja Pandu memperhatikan perubahan sikap Niko dan tiba-tiba teringat apa yang Tiara katakan sebelumnya. Saat dia ingat kalau Tiara dan Niko berpacaran, dia merasa sedikit canggung. Sementara itu, Niko tidak melihat sesuatu yang berbeda dari Pandu saat dia beranjak dari mejanya dan duduk di sofa berhadapan dengan Pandu, lalu mulai membicarakan urusan pekerjaan. Apa kamu membawa proposal bisnis terbaru? Pandu seketika tersadar dari lamunannya saat dia mendengar pertanyaan itu, lalu dia memberikan dokumennya pada Niko. Dalam ruangan kantor yang hitam putih itu, mereka berdua mulai saling bertukar pikiran. Tiba-tiba ponsel Pandu berdering. Itu adalah telepon dari Haris. Dia menatap Niko penuh permintaan maaf lalu mengangkat teleponnya. Ada apa? Pandu, apa yang harus saya lakukan? Nenekmu masih ada di depan pintu masuk kantor dan tidak mau pergi. Suara cemas Haris terdengar dari ujung telepon. Pandu mengenyitkan keningnya saat mendengar kabar itu. Matanya penuh dengan rasa jijik saat dia berkata dengan suara dingin, "Abaikan dia. Jangan beri dia perhatian yang dia inginkan."
Dia pun kembali berbicara dengan Niko setelah menutup teleponnya, tapi raut wajahnya masih menunjukkan amarahnya. Niko menyadari suasana hati Pandu yang sedang buruk dan bertanya, "Apa ada masalah?" "Bukan apa-apa, hanya masalah sepele." Karena Pandu tidak mau merepotkan Niko, dia membuang jauh-jauh masalah itu. Tapi pada akhirnya Pandu masih tetap khawatir kalau Ambar akan membuat masalah di perusahaannya. Jadi dia bertanya, "Pak Niko, itu saja untuk rencana spesifiknya. Ada yang harus saya kerjakan di perusahaan saya. Saya pamit dulu." Pandu mulai meletakkan buku catatan dan barang lainnya di atas meja saat mengatakan hal itu. Niko mengenyitkan keningnya saat dia melihat sikap Pandu, tapi dia tidak menghentikan Pandu. Pandu segera berkemas dan bersiap pergi, tapi tiba-tiba dia ingat sesuatu saat dia berjalan ke arah pintu. Jadi dia berbalik dan bertanya dengan buru-buru, "Ulang tahun Tiara, akhir bulan ini. Pak Niko, apa Anda ingin mengunjunginya?" Niko terhenyak sesaat, lalu dia menganggukkan kepala dan berkata, "Saya akan kosongkan jadwal saya." "Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu," ujar Pandu sambil mengangguk dengan sopan dan kembali berpamitan dengan Niko. Niko termenung sejenak sambil memperhatikan bayangan Pandu yang semakin menjauh. Lalu dia berbalik dan menuju mejanya. Dia pun memanggil Bima ke kantornya lewat telepon kantor. "Pak Niko, ada apa?" "Minta seseorang mengikuti Pandu dan lihat apa yang terjadi di perusahaannya." Bima mengiyakan lalu pergi. Pandu kembali ke kantornya dengan naik taksi dan melihat sekelompok orang berkumpul di pintu masuk perusahaannya. Belum sempat dia mendekat, dia melihat Ambar duduk di lantai di tengah-tengah kerumunan. Dia menangis dan membuat kericuhan. "Saya tidak mau hidup, biarkan saya mati. Saya tua, tapi anak dan cucu saya sungguh durhaka. Mereka tidak mau membantu saya. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan finansial, tapi saya justru diusir keluar." Nah kakak semuanya, ini di bagian atas ada beberapa bait saya skip ya, karena cuman Ambar saja yang berteriak-teriak, jadi saya cukup malas membacanya kalau ada yang marah-marah ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Sambil berdiri di belakang kerumunan, tubuh Pandu gemetar karena amarah saat dia mendengar Ambar memfitnah Tiara dan dirinya. Tapi saat itu orang-orang yang tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya mulai menuduh mereka juga. Orang-orang ini benar-benar kejam. Anak durhaka seperti dia harusnya dibawa ke kantor polisi dan biarkan polisi memberinya pelajaran. Wajah Pandu pucat seketika saat dia mendengar semua cacian itu dalam diam. Saya tidak keberatan dicaci maki, tapi saya tidak akan membiarkan orang-orang menghina Tiara. Sementara itu di kantor Presidir Grup Samuel, Bima membicarakan masalah di internet yang dialami Pandu setelah dia melaporkan pekerjaannya. Dia bertanya, "Pak Niko, apa kita harus membantu Pak Pandu menyelesaikan masalah ini?" "Tidak perlu, Pandu akan menyelesaikan masalah ini." Tapi Bima ingin menjelaskan dampak besar dari masalah ini. Sayangnya, dengan kemampuan Pandu sekarang, saya khawatir kalau dia tidak akan bisa menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat. Tiba-tiba Niko menyela perkataan Bima sebelum dia sempat mengatakan apapun. Dia berkata dengan nada dingin, "Tidak ada kata jika ataupun tapi tentang hal ini.
Pandu sudah dewasa. Dia tidak bisa terus bergantung pada orang lain setiap saat untuk menyelesaikan masalahnya. Ditambah lagi, saya rasa dia tidak mau orang lain ikut campur dalam masalah ini. Selain itu, saya yakin dia juga akan segera menyelesaikan masalah ini agar tidak membuat Tiara khawatir. Sementara itu, Tiara tidak tahu apa yang sedang terjadi di negara asalnya. Dia hanya berlatih setiap hari, berangkat pagi dan pulang larut malam. Nona Hathaway sangat disiplin terutama pada Tiara. Jadi dia berharap waktu berlalu dengan lambat agar dia bisa berlatih lebih lama lagi. Setelah seharian berlatih dengan ketat, dia kembali ke apartemennya. Setelah semua beres, dia duduk di sofa sambil mengenakan piyama dan memutuskan untuk menghubungi Pandu lewat panggilan video. Wajah tampan dan dewasa milik Pandu muncul di video dalam hitungan detik. Tiara menahan dagu dengan tangannya dan berceletuk. "Pandu, saya rasa akhir-akhir ini kamu jadi semakin tampan." "Apa sebelumnya saya tidak tampan?" tanya Pandu sambil tertawa. "Sebelumnya kamu tampan, tapi ada sesuatu yang kurang. Tapi sekarang rasanya berbeda saat saya melihat wajah tampanmu." "Apa bedanya?" "Entahlah, tapi terasa berbeda." Karena Tiara tidak bisa menjelaskan, dia pun memberikan semua tetap ambigu. Setelah itu kakak beradik itu mengobrol dan tertawa bersama. Lalu Tiara bertanya pada Pandu tentang kondisinya di sana. "Bagaimana keadaanmu 2 hari terakhir ini?" "Saya di sini baik-baik saja. Jadi jangan khawatirkan saya." "Tiara, omong-omong, perusahaan kita sudah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan Pak Niko lagi." Pandu hanya memberitahu Tiara tentang berita baik saja dan sengaja menutupi hal-hal yang tidak menyenangkan. Dia tidak mengatakan apapun tentang apa yang terjadi padanya di negara itu. "Saya tidak mau Tiara tetap mengkhawatirkan saya, bahkan setelah dia pergi." Sementara itu Tiara tidak tahu dengan apa yang ada di benak Pandu saat dia mendengar kalau Pandu menandatangani proyek lagi. Dia gembira dan memujinya. "Pandu, kamu menjadi lebih hebat lagi sekarang. Saya akan ada dalam penjagaanmu di masa depan." "Iya, saya akan benar-benar menjadikanmu orang paling bahagia di dunia kalau saya membantumu," ujar Pandu sambil mengangguk dengan tegas dan menatap Tiara dengan tatapan tulus dan bersungguh-sungguh. Tiara benar-benar tersentuh saat dia melihatnya. Dia tahu kalau Pandu tidak sedang bercanda. Pandu serius dengan perkataannya, sama seperti apa yang dia janjikan pada Tiara sebelumnya. Kemudian mereka berdua mengobrol sebentar, lalu Tiara menutup teleponnya. Setelah menuangkan segelas air, Tiara kembali duduk di sofa dan menghubungi Niko. Telepon itu langsung terhubung begitu dia menekan nomor Niko. Tiara tersenyum saat dia melihat laki-laki tampan dalam video dan berkata, "Cepat sekali mengangkatnya. Apa kamu memegang ponsel di tanganmu?" Niko tersenyum tanpa mengatakan apapun saat dia mendengar Tiara menggodanya, tapi raut wajahnya menjelaskan semuanya. Lalu Niko bertanya, "Bagaimana latihanmu hari ini? Apa kamu lelah?" "Latihannya berjalan lancar. Sekarang saya sudah terbiasa." Setelah itu, Tiara menceritakan keadaan latihannya dan beberapa hal menarik yang dia lihat di orkestra. Saat Niko menatap wanita yang penuh rasa percaya diri dan cerdas itu di layar ponsel, ujung bibirnya tersenyum simpul dan tatapannya lembut sampai bisa menenggelamkan seseorang.
Setelah Tiara selesai berbicara, dia tampak sedikit malu saat dia menatap mata gelap Niko yang seolah menarik perhatian orang-orang. Tiara terbatuk sebentar untuk menyembunyikan rasa tidak nyamannya, lalu dia bertanya, "Di mana Gary? Kenapa dia tidak ada di sini hari ini?" "Dia sedang berlatih musik di kamarnya. Apa kamu ingin bertemu dengannya?" "Iya." Meskipun mereka saling melakukan panggilan video setiap hari, Tiara tak bisa berhenti memikirkan Gary yang menggemaskan itu. Dia ingin mendengar Gary yang memanggilnya Nona Tiara dengan suara lembutnya. Tampilan video tampak bergetar sejenak dan Tiara mendengar suara lembut Niko dari ujung telepon. "Gary, Nona Tiara telepon." Tap tap tap. Dalam sekejap wajah tembam Gary tampak di panggilan video. "Nona Tiara, saya merindukanmu." "Saya juga merindukanmu, Gary. Apa yang kamu lakukan hari ini?" "Saya ada kelas budaya pagi tadi. Saya sedang berlatih biola tadi, tapi saya selalu melakukan kesalahan." Saat dia berbicara, Gary menatap Tiara dengan semangat. Tiara mengerti apa yang dipikirkan Gary, jadi dia meminta Gary untuk memainkan lagu itu lagi. Saat Tiara menemukan masalahnya, dia memberinya saran agar Gary bisa jadi lebih baik lagi. Sementara itu, Gary mengikuti pelajarannya dengan serius dan tak lama dia pun bisa memainkan lagu itu sedikit lebih baik. Setelah teleponnya ditutup, bibir Tiara tersenyum puas. Meskipun dia berbaring di tempat tidur, dia tidak mengantuk. Meski begitu, dia merasa meskipun dia tidak ada di sisi orang-orang yang dia sayangi dalam hidupnya, hari-hari yang dia habiskan di sini tetap sangat memuaskan. Tiara meraih ponselnya saat dia memikirkan sesuatu dalam benaknya. Dia berencana untuk mencari berita tentang negaranya sambil menunggu kantuk datang. Tapi pada akhirnya berita yang sedang hangat diperbincangkan justru membuat kantuknya hilang. Cucu durhaka itu harusnya dikeluarkan dari Universitas Harapan Bangsa. Di bawah judul berita itu ada foto Pandu. Ketika Tiara membaca keseluruhan berita, raut wajahnya berubah marah dan penuh kebencian. "Saya tidak pernah menyangka nenek berani mengganggu Pandu. Apalagi dia memutarbalikkan fakta dan membuat dirinya menjadi korban. Dia bahkan memfitnah Pandu." Awalnya Tiara ingin menghubungi Pandu dan bertanya apa yang terjadi, tapi dia langsung menutup teleponnya. "Karena Pandu tidak memberitahu saya tentang hal ini saat telepon tadi. Jadi jelas dia tidak ingin saya mengkhawatirkannya." Saat memikirkan hal itu, Tiara kembali menatap berita di layar ponselnya dan merasa sangat marah dan muak dengan Ambar. Di saat-saat seperti ini, dia berharap dia bisa kembali pulang, tapi akhirnya dia menahan keinginannya. "Sekarang Pandu sudah dewasa, saya tidak bisa terus melindunginya." Meskipun batinnya berkata untuk membiarkan Pandu menyelesaikan masalah ini, tetap saja dia merasa khawatir sepanjang malam. Sementara itu, di sebuah kafe di Pandu Resia, Pandu menatap dingin ke arah Ambar yang sedang ada di depannya dengan tatapan jijik yang belum pernah ada di matanya sebelumnya. "Apa yang kamu inginkan?" "Sepertinya harimu buruk ya?" tanya Ambar sambil tersenyum. "Permintaan saya sederhana. Beri saya uang. Saya minta setidaknya tunjangan 1 miliar setiap bulan." 1 miliar? Pandu tersenyum dan tertawa dengan sinis, tapi Ambar tidak peduli dan melanjutkan perkataannya penuh kemenangan.
Iya, 1 miliar. Jangan bilang kalau kamu tidak punya uang sebanyak itu. Saya sudah menyewa seseorang untuk mencari tahu tentang perusahaanmu. Jadi saya tahu kalau perusahaanmu sangat menguntungkan. Kamu mendapatkan uang miliaran hanya dengan perangkat lunak apapun. Tidak kurang dari itu. Kalau tidak, saya akan terus membongkar siapa dirimu di internet termasuk Tiara. Ambar tahu kalau Tiara adalah kelemahan Pandu. Tentu saja raut wajah Pandu seketika berubah dan itu sangat dingin. Terlihat jelas kalau keluarga Romario sangat serakah. Orang-orang ini, mereka tidak tahan melihat keadaan saya lebih baik dari mereka sekarang. Mereka juga tidak tahan melihat Tiara baik-baik saja. Jadi, saya tidak perlu mengasihani mereka untuk urusan ini. Sementara itu, Ambar tidak tahu apa yang sedang Pandu pikirkan. Dia mengira kalau dirinya berhasil mengancam Pandu dengan perkataannya karena Pandu tidak membalas. Jadi dia mengulurkan tangannya dan mulai meminta uang. Beri saya uang tunjangan bulan ini sekarang. Pandu menundukkan kepalanya melihat ke arah tangan yang diulurkan di depannya. Dia berdiri sambil mencibir dan menghina. Bahkan kalau saya harus membakar uang 1 miliar itu, saya tidak akan pernah memberikannya pada orang sepertimu. Setelah itu, Pandu tak lagi peduli dengan betapa bengisnya raut wajah Ambar dan hanya berbalik lalu pergi. Setelah dia kembali ke perusahaan, Pandu langsung meminta pengacaranya untuk mengunggah sebuah surat ke internet. Dia juga menerbitkan pernyataan publik di saat yang bersamaan terkait dengan uang tunjangan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak akan membayar sepeser pun. Dan untuk alasannya, keluarga Romario tidak memberi saya dukungan ataupun bantuan finansial apapun selama saya tumbuh besar. Selain itu, mereka mencabut hak waris saya selama bertahun-tahun. Semua biaya, termasuk biaya operasi dan biaya hidup, diberikan oleh kakak perempuan saya, Tiara Romario. Dia bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang dengan melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu. Jadi, selama saya hidup, saya hanya akan membantu kakak perempuan saya. Di bawah unggahan itu ada salinan catatan biaya hidup Pandu selama bertahun-tahun, termasuk pemasukan dan pengeluaran di rekening bank mereka. Semua catatan itu dilengkapi keterangan waktu dengan spesifik. Beberapa bahkan tertera tanggal yang sudah lebih dari 10 tahun lalu. Pada akhirnya Pandu juga berkata kalau warganet bisa melakukan pengecekan kalau mereka mau, karena Pandu tidak menyembunyikan apapun.